Selamat siang Bapak Ibu para peserta Growing Up Class for Trainer Upgrading dan Mentoring Certificate Trainer dan Mentor. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada siang hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul bersama meskipun secara daring atau virtual, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk bisa sharing ilmu dan juga memperbanyak wawasan kelas pada kelas yang hari ini. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu memperkenalkan diri. Saya Iqbal, moderator yang akan membantu kegiatan pada kelas yang hari ini. Yang mana pada siang hari ini juga kita ditemani salah seorang trainer dari M-Trace yang merupakan seorang expert, yaitu ada Bapak Apoteker Walid Adriansah, S-Farm, CHOB, CPMT, CAC, yang sudah juga bergabung di Zoom meeting pada siang hari ini. Kepada Bapak Apoteker Walid Adriansah, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Iqbal yang ngebantu saya host hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Dan selama kita discuss nanti silahkan yang memungkinkan untuk on cam dan stabil on cam saja karena ini merupakan grooming atau growing up class untuk para alumni ya yang ngelis ada 40 lebih, yang hadir ada 8. Nah, nggak apa-apa, mungkin teman-teman masih di jalan atau juga lupa ya, ada juga yang hobinya ngelis aja tapi masuk enggak gitu ya. Ini adalah salah satu inisiasi dari kami, dari M-Trace untuk melihat sejauh mana para alumni ya setelah setelah melakukan sertifikasi itu kiprahnya sudah berapa jam tayang di luar atau masih bingung atau bahkan mungkin tidak pernah mengajar sama sekali. Nah, maka dari itu kami ingin tahu gitu supaya teman-teman itu ada value-nya mengambil sertifikasi di M-Trace, entah itu personal brandingnya makin naik atau secara karir juga semakin terbuka, khususnya di bidang pelatihan. Dan selama sesi nanti kita akan berikan 3 sesi. Sesi satu dengan saya, sesi dua nanti dengan Pak Irsan, soft skill communication. Kemudian sesi tiga yaitu dari Pak Kevin, ya. Dan kedua rekan saya ini kredibilitas di bidang grooming trainer ini cukup bagus, Bapak Ibu. Mereka juga selain di M-Trace sudah, kalau Pak Kevin standar internasional ya. Beliau juga apoteker dan memang menjadi speakernya sudah standar internasional. Nanti akan share bersama Bapak Ibu bagaimana cara kita nge-grooming gitu diri sendiri sebagai trainer di bidang masing-masing. Kemudian ada Pak Irsan nanti di pertemuan kedua itu juga akan sharing bagaimana cara memainkan peran sebagai seorang trainer di lapangan karena tidak semudah yang dibayangkan mengatasi audiens ya, tapi tidak sesusah yang dipikirkan. Nah, maka dari itu izin saya di awal akan membawakan satu slide untuk 2 jam, satu slide untuk 2 jam terkait dengan sharing mindset of trainer. Kenapa? Karena Bapak Ibu kalau nggak diarahkan ya, nggak diarahkan, kemudian kita nggak berani mencoba sebagai seorang trainer maupun fasilitator, kapan mau bisanya? Orang ekspor itu mulai dari pemula ya, mencoba-coba pemula, akhirnya dia menemukan yang namanya pola gitu ya. Pola bagaimana menjadi seorang trainer, pola bagaimana menjadi seorang instruktur yang kompeten. Kompetennya sudah, tinggal menjaga sikap profesionalismenya seperti apa. Karena apa? Kita mencari sesuatu yang dua dua N ya, 2N dan 2T. Nah, 2N itu yang pertama adalah nilai baru ke nominal, yang kedua 2T, tuai baru tanam baru tuai. Nah, jadi ini adalah beberapa apa ya, namanya itu trigger yang ingin saya share kepada teman-teman ya di alumni M-Trace bahwa menjadi seorang trainer itu kalau sudah ada nilainya baru bernominal. Benar nggak?
Jangan dibalik gitu ya, menuntut nominal dulu tapi nilainya nggak ada. Akhirnya apa? Kekecewaan klien akan bermunculan. Ini yang perlu kita ubah mindset. Kemudian jangan meminta dulu standar rate berapa, tapi kita tidak mau investasi untuk diri sendiri. Artinya 2T tadi, yaitu tanam dan tuai. Ya, kenapa seseorang berkiprah bisa menjadi hebat di bidang apapun? Pasti kalau ditelusur ke belakang ya, kalau flashback, dia itu mulai dari seseorang yang amatir, yang memiliki impian, harapan, yang penuh dengan perjuangan di bidang masing-masing, gitu kan? Nah, ini yang perlu kita ubah terkait dengan mindset. Sebelum saya share satu, oh siap Bu Tuti, aman. Satu slide terkait dengan mindset dan kita akan belajar mapping ya. Sebenarnya apa sih yang kurang di dalam tubuh seorang trainer, Bapak Ibu ya, khususnya nanti penempatan sesuai kompetensi. Saya trainer di bidang manajemen dan juga herbal, dan sebetulnya kalau Bapak Ibu lihat di kiri kanan saya itu ada anak-anak muda yang sedang support saya untuk besok saya ke Semarang Kadin selama 1 minggu ya. Ada 30 business owner yang ditunjuk mengikuti training untuk project management. Tapi yang saya show di lapangan, expertise saya tetap di jamu. Itu sampingan aja. Oke, baik, sebelum saya mulai, saya sapa dulu karena ini adalah alumni ya, kita keluarga besar di M-Trace. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti berkontribusi, berinteraksi supaya kami dari manajemen M-Trace, terutama para mentor yang ditugaskan, bisa memberikan insight, memandu gitu ya. Terutama bagi yang belum pernah action sama sekali. Yang kedua, yang sudah action tapi belum perform, merasa belum maksimal, pesertanya malah diam, nggak ada feedback, atau sudah memberikan semaksimal mungkin, tapi feedback dari peserta dan panitia itu di bawah yang diharapkan, ya. Atau mungkin performnya banyak, tapi nominalnya yang kurang. Nah, itu juga nanti kita akan share ya, bagaimana. Oke, dari Bu Esther dulu. Selamat siang, Bu Esther, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Makasih Pak Walid. Ya, sama-sama Bu Esther. Sehat ya. Sehat. Ini ibu yang kuat, ibu yang hebat, dan salah satu personal yang menjadi insight saya untuk menjadi pribadi yang hebat, Bu Esther ini. Ya, Bu Esther, terima kasih sudah hadir dan saya sangat appreciate Bu Esther sering update. Saya lihat ada terus di kegiatan-kegiatan yang tentunya kalau saya dulu punya TikTok itu punya statement seperti ini di bio saya. Saya akan berlomba dengan orang bodoh yang haus akan ilmu. Karena kalau dengan orang pintar ya saya apalah secuil gitu kan. Jadi saya punya statement akan berlomba dengan orang bodoh yang akan haus ilmu. Artinya ya sampai kapanpun saya akan terus belajar dan belajar itu mengajar. Kata mentor saya itu belajar adalah mengajar Mas Walid. Mau nggak mau saya harus mengajar juga. Dan ini terlihat dari Bu Esther yang sering saya lihat di beberapa webinar di M-Trace ada gitu kan. Tentu memiliki tujuan. Nanti kita akan lihat di mindset di mapping sebagai seorang trainer. Bu Esther, kalau boleh tahu sampai saat ini sudah berapa kali mengajar? Sejak dapat BNSP ya Pak? Betul. Atau sebelum Eh, sampai sekarang boleh, Bu. Sudah berapa kali dan kalau dihitung jam itu ada berapa ribu jam Ibu mengajar? maaf, nggak pernah menghitung, tapi ya saya kurang lebih mengajar sejak 2001, pelatihan-pelatihan. Jadi, tapi baru kenal seperti yang saya dulu bilang, saya baru tahu ada kompetensi yang harus membuat pelatihan itu harus sesuai kompetensi dan sebagainya. Itu baru ya setahun terakhir ini ya kurang lebih. Jadi belum benar-benar punya modul yang sesuai kompetensi. Tetapi untuk mengajar di bidang-bidang konflik khususnya perdamaian udah dari 2001. Terima kasih. Sama-sama Bu Esther, kendala Bu Esther selama ini apa kalau mengajar? Kendalanya. Kendalanya sebenarnya ketika saya nggak eh,
konteks di daerahnya tidak saya kuasai, konteks yang pesertanya. Apa saja yang sudah dialami sama peserta, sudah pernah didapatkan apa saja. Pernah tuh satu kali saya pelatihan, terus ternyata saya nggak sadar udah pada canggih-canggih. Terus saya ngajarin yang kecil-kecil istilahnya gitu. Dan mereka semua kecewa. Terus yang kedua pernah juga saya memanggil dengan cara yang salah. Saya maunya akrab, tapi terus tau-taunya untuk mereka itu konteks mereka itu kurang ajar banget. Jadi setiap saya ngajar diteriakin. Aduh, malu banget waktu itu sih ya. Seperti itu sih Pak, makasih. Siap, terima kasih Bu Esther. Jadi perlu pemahaman audiens secara latar belakang ya. Latar belakang itu tidak hanya pendidikan, apakah dia setara atau tidak, tapi culture, budaya di daerah yang kita ajar. Itu perlu Bapak Ibu. Seperti besok ya, saya kan persiapan ini udah sebulan untuk di Kadin Semarang. Awalnya mindset saya ini adalah internal Kadin yang dididik menjadi para trainer, karena sebelumnya saya mengerjakan proyek kimia farma ya, itu 3 bulan, dan sekarang masih juga sampai akhir Desember. Kalau itu internal mencetak para trainer di corporate. Nah, ternyata pas kemarin recheck, pesertanya itu adalah para business owner di area Semarang yang diberikan pelatihan khusus oleh Kadin sehingga mereka bisa memanage perusahaannya secara tertata rapih dengan project management cycle. Artinya apa? Kalau seperti itu materi harus disesuaikan. Cara pembawaan saya juga harus menyetarai pembawaan mereka, begitu kan? Jadi ibaratnya itu sedip apa sih materi saya, gitu, sedip apa pendekatan saya. Dan di Semarang otomatis minimal tahulah culture di Semarang itu orang-orangnya seperti apa, gitu ya. Kemudian ada khas apa di Semarang itu juga perlu dibawa sebagai trigger atau bridging pada saat kita membawakan materi, sehingga tidak bisa menyamakan kita mengajar di mana dengan siapa, kapasitas apa, itu tidak bisa disamakan. Nanti kita akan share di mapping sebagai trainer. Terima kasih Bu Esther. Berikutnya Bu Meksi dari Jogja. Ini kapan nih makan satenya nggak jadi-jadi? Saya udah berapa kali ke sana. Gimana kabar Bu Meksi? Alhamdulillah sehat Pak Walid, wah, luar biasa. Salam kenal Bu Esther. Kapan-kapan ke Jogja, kabar-kabari Bu. Siap. Nanti udah Terima dikabari kasih nggak ada Pak Bu Walid. Meksinya. Iya. Gimana kegiatan mengajarnya Bu Meksi? Alhamdulillah itu salah satunya kegiatan di AIM juga ya Pak Walid ya. Terima kasih Pak Walid ya. Karena mengisi di AIM dan kemarin hari pekan lalu itu mengisi di SMK Pak Walid terkait soft skill dan juga SE Service Excellence. Nah, bagaimana cara bertata krama? Nah, itu yang diisi di Wih, rumah mantap. sakit di SMK Muhammadiyah sama di SMK Kesehatan CBH. Kemarin mengisi di sana. Dan begitu banyak peluang atau begitu banyak kebermanfaatan ketika kita sudah menjadi seorang trainer, apalagi trainer yang sudah tersertifikasi BNSP, sehingga kita itu sangat dipercaya. Jadi ada pertimbangan seseorang, karena kemarin itu begini Pak Walid, ada 2 trainer yang akan mengisi. Nah, yang pada akhirnya itu dilimpahkan kedua materi ke saya semua yang menyampaikan, nggak jadi yang satu lagi. Yang ibunya juga belum berhalangan, dan karena saya melampirkan yang namanya sertifikat BNSP. Ketika hendak melakukan kan menanyakan ke kesediaan kita terlebih dahulu. Apakah ibu berkenan? Oh, alhamdulillah ini sesuai dengan bidang saya, dan saya sudah memiliki sertifikat BNSP, dan itu dilampirkan, disampaikan sama ibu yang meminta untuk kita menjadi seorang pelatihan di sana. Pelajaran yang di sini adalah kalau kita untuk memberikan sesuatu yang katakanlah hal yang luas, itu harus dengan orang yang benar-benar yang sudah berkompeten. Buktinya apa? Ya, Bapak Ibu sekalian, itu sudah sangat luar biasa sekali. Apalagi sertifikasi sudah 1, 2, 3, sudah banyak sertifikat yang didapati, dan itu perlu untuk kita kembangkan. Mungkin belum diminta atau mungkin kita yang mengadakan. Sama halnya di kebetulan mohon izin Pak Walid, saya di KP itu kan ada dusun binaan Pak. Jadi ada program pemuda penuh karya. Nah, di pemuda itu juga bukan kita yang diminta untuk orang, tetapi kita memberikan pelatihan gratis untuk teman-teman yang ada di binaan tersebut.
Contohnya apa? Digital marketing atau public speaking atau tata cara untuk berbicara atau yang lain sebagainya. Jadi saya sangat perlu yang namanya upgrade diri, Pak Walid. Kalau dari saya, makanya ini kemudian ada di grup. Wah, ini harus diikuti, begitu. Karena kita harus terus belajar ya, Pak Walid ya. Ya, Demikian, setuju Pak. Bu Meksi ya. Kendala yang Bu Meksi hadapi saat memberikan pelatihan itu apa? Salah satunya atau beberapa? Kendala, saya belum dihadang dengan yang namanya kendala, Pak. Ya mudah-mudahan jangan dulu ya, Pak ya. Kalau untuk trik belajar ada keraguan atau nervous, keraguan tidak atau nervous atau agak aduh gimana ya deg-degan. Nah, itu pasti ada. Tapi kan kita kemarin sudah diajarkan cara untuk mengatasi itu seperti apa. Jadi saya rasa nervous itu bukan menjadi kendala untuk kita memberikan suatu pelatihan, Pak Walid. Gitu. Ya, betul. Ya, keren Bu Meksi. Terus di keep ya kompetensinya, profesionalisme sebagai trainer, karena menjadi expert itu memang butuh polesan-polesan yang membentuk kita menjadi seorang yang hebat di bidang itu. Jadi tidak bisa instan. Sebetulnya Bapak Ibu, program ini adalah bagi alumni yang sudah tersertifikasi level 3 trainer, karena ada informasi 2024 itu standar trainer minimal naik jadi level 4 ya, versi Kemenaker. Jadi Kemenaker akan menentukan kelayakan mutu itu trainer minimal level 3, bukan level 4, bukan 3 lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang sudah mengambil level 3 itu kan kami melihat banyak datanya itu, dan mereka masih muda-muda, muda dalam sisi pelatihan ya Bapak Ibu, bukan terkait umur, dan belum pernah melakukan pelatihan di luar, karena memberikan training untuk nge-branding diri itu perlu yang namanya itu upgrading, perlu yang namanya itu upskilling, dan tentu kami menginisiasi mentoring ini untuk teman-teman yang alumni ada di bidang itu, supaya apa? Gimana cara menjual kompetensi, gimana cara menentukan rate, gimana cara mengolah materi gitu ya, gimana cara nanti mengolah penawaran dan lain-lain, itu sebenarnya harapan kami. Tapi pas kami lihat di sini, yang hadir ini yang memang sudah terjun di lapangan, sudah ada portofolio. Jadi yang list itu berarti antara kesibukan atau apa kami tidak memahami ya. Yang penting kami sudah memfasilitasi gitu. Dan kami ingin mengarahkan teman-teman yang list itu, terutama yang belum pernah sama sekali mengajar di eksternal, bukan di internal, itu ada yang namanya itu insight apa yang perlu saya lakukan. Karena apa? Kalau jago kandang aja itu belum teruji jadi trainer Bapak Ibu. Ya, ini tips dari saya. Kalau Bapak Ibu misalnya sebagai dosen hebat di kampusnya, belum tentu Bapak Ibu dilempar ke kampus B, kampus C, Bapak Ibu bisa menguasai audiens, bisa menguasai situasi dan kondisi. Ya, tapi kalau Bapak Ibu sudah melanglang buana di berbagai instansi, berbagai perusahaan, dengan tadi pengalaman Bu Esther, malah tadinya niatnya lebih akrab, bondingnya lebih dekat, malah menjadi gap yang paling lebih jauh ya, malah tidak memahami culture. Yang tadinya saya mau beradaptasi dengan anak muda dengan cara yang pendekatan lebih deep lagi, malah saya salah tingkah, salting dan lain-lain. Nah, itu yang maksud kami mengadakan program ini. Dan tentunya tujuan lain adalah kami ingin memberikan program pemagangan secara gratis kepada alumni yang tadi kami berikan upgrading sampai selesai ya. Jadi kami tidak akan memberikan sertifikat juga upgrading kepada yang tidak mengikuti atau yang hadirnya di ujung doang gitu. Hari terakhir absensi baru hadir. Kenapa? Esensinya adalah kami menciptakan value atau nilai ya, bukan menciptakan tadi hanya sebatas validitas ataupun legalitas. Karena di lapangan kalau kami menugaskan para alumni terutama trainer atas nama AIM Training Center, yang dilihat itu adalah AIM Training Center Bapak Ibu ya. Jadi ini merupakan Bapak Ibu ada di satu rumah, di mana rumah itu kalau orang tahu rumah itu bagus atau instansi itu bagus, ya otomatis di dalamnya itu akan terbawa juga. Ya begitupun sebaliknya. Dan di sini juga udah ada beberapa kan yang memang menerima by project gitu kan, yang tidak bisa kami publish di di umum seperti Bu Esther, tapi kendala waktu itu memang tidak memungkinkan, dan beberapa trainer karena kami juga 2024 sudah
MOU dengan salah satu platform besar dari Telkomsel untuk penggunaan SDM dari M Training Center. Nah, ini yang kami lakukan, salah satunya membina para alumni yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing, gitu ya. Itu sebenarnya tujuan dari kami. Dan tentu pemagangan sampai nanti kami lepaskan itu adalah salah satu penjaminan mutu pada saat Bapak Ibu digunakan di lapangan, gitu kan. Kalau misalkan langsung lepas boleh saja, tapi portofolio Bapak Ibu harus menjawab dulu. Ya, seperti misalkan di sini ada misalkan Bu Anti seorang konsultan di kesehatan karena sudah tersertifikasi konsultan juga, sering melakukan kredensial dan lain-lain, kami cukup profiling dari portofolio. Mungkin hanya sekedar wawancara, ya sudah selesai, tidak perlu upgrading ya yang terlalu deep. Akhirnya apa? Penjaminan mutu itu terstandarisasi. Kami di M3 seperti apa, maunya gimana. Dan tentu yang terakhir adalah kami kan ingin Bapak Ibu itu berkiprah di bidang masing-masing. Personal branding itu perlu Bapak Ibu, ya. Jadi Bu Maxi expert di bidang apa, Bu Esther expert di bidang apa, ya udah ada spesialisasi masing-masing gitu. Dan tentu itu butuh waktu ya, butuh proses untuk moles itu. Tidak bisa asal jadi. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang punya komunitas di luar M3, tapi dia memang khusus concern di bidang pelatihan, ya syukur alhamdulillah gitu ya, bisa berkembang dengan sendirinya. Tapi bagi yang tidak punya komunitas, tidak ada bimbingan, tapi sertifikasi sudah banyak, akhirnya apa, nanti bingung, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada haluan yang akan dituju, tapi ujungnya jadi halu gitu. Nah, ini yang tujuan dari kami supaya Bapak Ibu itu yang terakhir tentu ini akan mendongkrak kepada karir Bapak Ibu ya, karir secara personal. Tentu kalau berbicara karir bukan terkait dengan personal branding saja, tapi dengan passive income. Nah, ini yang nanti yang tadi saya bilang, dari nilai ke nominal, jangan dibalik, nominal ke nilai gitu. Orang yang bernilai pasti bernominal Bapak Ibu. Yang tadinya minta dong isi free, minta dong isi, tapi one day berapa sih Bu Maxi per jam? Bu, ada budget sekian puluh juta, boleh nggak project sekian? Nah, itu kalau sudah bernilai orang akan berbicara nominal Bapak Ibu ya. Dan ya saya sharing seperti ini memang itu yang saya alami gitu, mulai dari dengan hanya say thanks dengan satu bungkus nasi Padang saya mengisi di 300 peserta di Sukabumi. Tapi kenapa waktu itu saya memang menyebar proposal dengan memberikan free training. Ya, saya tanpa dibayar. Benar-benar saya mencari tempat, mencari peserta untuk saya berikan pelatihan. Karena tujuan saya adalah mengasah saya menjadi seorang trainer. Tujuan saya di sana, menciptakan nilai dulu, bukan nominal dulu. Ya, kalau sekarang kan alhamdulillah gitu. Itu yang sudah saya tuai dari apa yang saya tanam gitu. Orang nanya, Pak Walid, pelatihan in-house sekian berapa? Nah, orang udah ke sana mindsetnya. Bahkan by project dan lain-lain. Saya kalau egocentrik ya, kami di M3 mungkin kami akan ya udah ngapain sih ngebina teman-teman. Justru kami ingin memunculkan para trainer yang hebat gitu dari alumni itu yang muncul di bidang masing-masing. Ada Bu Dewi dari keperawatan, ya expertnya nanti dari M3 Bu Dewi gitu dari Bandung perawat. Kemudian dari farmasi ada Bu Anti dan teman-teman dan lain-lain. Dari keamanan security ada Pak Ribut dan lain-lain. Cuma kan kita harus mengubah mindsetnya dulu gitu, mindsetnya dulu untuk menciptakan nilai tadi. Begitu ya Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Dan tidak terlepas dari apa yang harus ada di tubuh seorang trainer. Sertifikasi itu adalah bajunya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah diberikan baju sebagai seorang certified trainer, Bapak Ibu merasa nyaman. Tapi lihat di dalam tubuh seorang trainer, apakah semuanya sudah sehat? Ya, apakah organ dari trainernya sudah sehat? Contohnya apa? Soft skill-nya, leadership-nya, komunikasinya, itu kan adalah organ-organ dari bagian dari tubuh seorang trainer. Presentasinya, apakah slide-nya masih semua teks ada di layar? Apakah pada saat tampil itu asik dengan dirinya sendiri? Apakah saat tampil itu tidak memperhatikan grooming, menyesuaikan dengan as a professionalisme trainer gitu. Nah, ini yang kadang kita tidak pahami, tidak pelajari. Hal kecil berdampak besar, Bapak Ibu. Ya, maka dari itu izin saya share hari ini untuk mindset ya. Sudah ada ya? Sudah. Baik, terima kasih.
Mindset skill of trainer. Apa yang ada di bayangan Bu Dewi terkait dengan mindset seorang trainer atau fasilitator? Baik, terima kasih Pak Walid izin menjawab ya Pak. Salam Bapak Ibu semuanya. Mindset seorang trainer artinya kita memfasilitasi pengalaman, pengetahuan kita yang kita sharing kepada peserta yang membutuhkan. Karena terkadang kalau berbicara pelatihan, yang kita hadapi kebanyakannya tuh pesertanya orang dewasa. Jadi bagaimana kita memfasilitasi kebutuhan ilmu yang dibutuhkan oleh peserta. Jadinya kita ini memfasilitasi sejauh mana pemahaman pengetahuan yang ingin didapatkan. Jadi kita memfasilitasi, artinya kita harus menambah ilmunya lebih banyak lagi. Itu mungkin mindset saya, Pak Walid. Terima kasih Bu Dewi ya. Salam buat teman-teman perawat di Unjani. Ya, sama-sama Pak. Berikutnya dari perawat juga nih, dari Sukabumi ya, Ibu Dianita. Bu Dian, mana Bu Dian, Teh Dian? Halo Pak, selamat siang. Di Sukabumi apa di Cimahi nih? Di Sukabumi Pak, di pelabuhan. Sukabumi, pelabuhan. Iya. Oke, dekat pantai ya. Nah, Teh Iya Dian, betul. yang ada di apa? Tanggapan Teh Dian, mindset itu apa sih bagi seorang trainer? Iya. Izin menjawab ya Pak ya. Ya, silakan. Ya mindset menurut Dian tuh sebagai trainer ya harus lebih apa Pak namanya? Lebih ini Pak. Lebih banyak jawab. Bukan sebentar Pak ya. Gak ada contekannya ini mah. Iya, sebentar Pak lagi menjauh dulu. Oh, siap. Sudah terbiasa menjauh kan? Sekarang belajar Iya. mendekat. Iya. Jadi kalau menurut Dian tuh ya mindset untuk menjadi trainer. Jadi kitanya yang harus banyak kepercayaan ya Pak ya, cara berpikirnya juga yang yang bisa mempengaruhi si audiensnya itu gitu. Oke, cara diatur ya. Iya. Jadi kitanya harus si audiensnya yang harus percaya dulu sama kita gitu. Jadi nanti pas kita menyampaikan materi pun jadi enak gitu Pak. Siap, terima kasih Teh Dian. Semoga nanti bisa ke Pelabuhan Ratu ya, Aimtres. Cabangnya ya Pak ya, buka ya. Siap, insya Allah kan kita baru official yang Bandung Cimahi. Hiji-hiji heula. Iya. Siap, ditunggu banget ya Pak ya. Oke, siap. Berikutnya dari Pak Calvin. Pak Calvin. Mana Mas Calvin? Parah sih Pak Walid, kampret emang. Mana Mas Calvin? Selamat siang Pak Walid. Ya, siang. Mohon maaf saya belum bisa on cam ini. Oh, siap. Lagi di rumah sakit atau di kantor? Di rumah sakit Pak, anak saya udah lahir. Oh, alhamdulillah. Perempuan atau laki-laki? Double laki-laki. Oh, kembar. Kembar. Masya Allah, selamat ya. Selamat, Kayak bapaknya Iya, cakep. terima kasih. Kayak jangan-jangan nih karena dulu ngambil sereh barengan ya, jadi double. Wah, mungkin. Ya, bercanda. Siap, selamat sekali lagi Mas Calvin. Nah, menurut Mas Calvin sendiri, punten, mindset untuk trainer itu gimana? Kalau buat saya sih, trainer itu merupakan tanggung jawab ya, karena kita bertanggung jawab terhadap audiens kita, hasil yang akan mereka capai nantinya. Dan kalau buat saya, mindset-nya adalah harus bisa mengajar, satu. Kemudian yang kedua adalah humble. Karena seringnya apa yang kita sampaikan itu bukan sesuatu yang baru buat para audiens.
Mungkin ya seringnya kita, kalau saya ketemu orang-orang farmasi, ya pasti mereka lebih jago dan lebih ngerti dibanding saya ya. Tapi gimana cara kita menyampaikan, membawakan materi, kemudian diskusi dengan teman-teman, dan ya mungkin sama yang seperti Pak Walid bilang tadi sih, selalu lapar dengan ilmu pengetahuan ya, karena mungkin kita ngasih materi hari ini, tapi setelah selesai diskusi, oh iya ya, habis diskusi, oh materi ini bagus juga kalau misalkan dibawakan di sesi berikutnya. Jadi ya akan terus-menerus upgrade sih. Mungkin kalau misalkan buat yang belum tahu, materi saya tahun 2012 dengan yang sekarang 2023 itu udah jauh banget berbeda. Karena apa ya, satu, saya bosan dengan materi saya sendiri gitu ya, karena apa sih yang bisa diubah, apa sih yang bisa ditambahkan, apa sih yang bisa di-upgrade lagi. Kemudian yang kedua juga pasti dari hasil diskusi itu tadi. Mungkin ya seringnya dengan beberapa teman-teman alumni AMTRES juga yang pernah saya ganggu gitu ya, ini enaknya ditambahin seperti apa ya, oh ini enaknya ada tambahan apa lagi ya gitu. Kira-kira itu sih Pak Walid, dua itu sih yang buat saya cukup krusial ya. Terima kasih. Oke, humble dan update ya, update knowledge ya. Oke, terima kasih Betul. Mas Calvin, dan sekali lagi kami ucapkan selamat ya atas kelahiran putranya kembar. Semoga sehat, panjang umur, dan selalu menjadi anak kebanggaan buat keluarganya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak. Dan kalau saya lihat Mas Calvin sering mengisi acara di kefarmasian meskipun non farmasi ya, bukan orang dari farmasi, Nah, tapi itu berkontribusi. yang pertanyaan selalu ditanyakan ke saya sih Pak akhirnya. Berarti Pak kudu Calvin kuliah. itu lulusan apoteker mana? Waduh, apa itu jadi satu sisi bangga juga, tapi satu sisi, waduh ilmu saya belum nyampe ke sana. Malu sama Bu Tuti, sama Bu Flo gitu ya. SIKOM ya? Teman-teman apoteker yang lain. Komnya Kenapa? itu komunikasi apa komputer ya? Kalau saya komputer malah, Oh, Eskom. komputer, Eskom. Ya. Kalau komunikasi kan SIKOM ya. Oh, ada I-nya di depan ya. Nah, SIKOM. Nah, sekarang bayangkan buat teman-teman, saya lulusannya komputer, tapi ngomongnya sama teman-teman apoteker. Iya, iya. Makanya saya perlu belajar komunikasi juga, ini lagi jadi mahasiswa di Bakri nih, ambil MIKOM. Mudah-mudahan Wah, tahun depan selesai. ya. Itulah salah satunya. Oke, makasih Mas Kevin. Terima kasih Baik, Pak Walid. sudah diwakili ya teman-teman, Bapak Ibu oleh tadi yang menjawab. Jadi kenapa mindset skill seorang trainer ini perlu dilatih? Seperti yang kita ketahui, kata mind itu kan pikiran. Set itu diatur gitu ya. Yang diatur itu adalah pola pikir bagaimana menjadi seorang trainer di bidang masing-masing yang tentu di sini akan tadi menjaga kompetensi dan sikap profesionalisme. Mungkin Bapak Ibu ada yang di sini itu kalau punya pendapat setuju atau tidak bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh di mana Bapak Ibu bisa bertumbuh ya, bertumbuh di bidang tertentu. Contohnya trainer atau mentor ada di AIMTRES. Bapak Ibu berkumpul seperti ini, kita para trainer nih di bidang yang berbeda-beda, tapi nanti memberikan banyak kontribusi, memberikan banyak insight, feedback. Ternyata saya di lapangan seperti ini. Ini akan menjadi motivasi bagi kita bahwa oh iya, ternyata di lapangan realnya seperti itu. Tidak seperti yang dibayangkan, honornya saja yang besar atau fasilitasnya saja yang banyak yang kita terima, tapi kita perlu siap juga ya dengan sesuatu yang tidak diharapkan. Makanya di obat juga ada efek samping kan ya. Gimana cara mengatasi efek samping gitu ya. Gimana cara mengatasi sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, ibaratnya sama dengan mindset pada saat mengajar. Kalau Bapak Ibu misalkan ada yang mengundang satu instansi, ya, salah satu indikator Bapak Ibu terpakai skillsnya adalah apa? Repeat order. Ya, kalau instansi tersebut repeat order lagi, berarti Bapak Ibu kualitasnya itu dipertahankan. Artinya sesuai dengan kemauan klien. Ya, sesuai dengan harapan dari klien.
Karena kan mereka butuh SDM atau aset yang memang mendukung kepada program. Karena lembaga-lembaga itu secara ini kan hanya legalitas, gitu kan. SDM-nya siapa ya? Kita. Kita yang membantu menggerakkan roda dari visi misi suatu perusahaan. Nah, itu khususnya di lembaga pelatihan. Dan mindset ini juga penting dilakukan. Kenapa? Seseorang trainer ataupun fasilitator yang hebat, terutama berawal dari mindset yang kuat. Kalau mindsetnya nggak kuat untuk menjadi trainer yang hebat, ya jangan berharap Bapak Ibu. Ya, jangan berharap Bapak Ibu bisa menciptakan nominal yang diharapkan, tapi nilainya tidak terbentuk. Nilai terbentuk itu banyak proses yang perlu dihadapi. Cycle-nya seperti apa sih menjadi seorang trainer gitu. Jam terbangnya bagaimana? Pembawaan seminar seperti apa? Workshop seperti apa? Pelatihan 8 JP per hari seperti apa? Project 1 sampai 3 bulan seperti apa? Nah, tentu Bapak Ibu ini ada jaminan kualitas sebagai personal trainer di bidang masing-masing, dan ini yang kami harapkan jebolan-jebolan dari M-Trace itu di luar ya bisa membantu mendukung tagline kami, visi misi kami SDM unggul Indonesia maju, gitu kan? Kenapa? Karena tujuan dari training adalah menciptakan generasi-generasi baru yang unggul di bidangnya. Pahami bahwa trainer adalah orangnya, training adalah prosesnya, gitu ya. Training adalah pesertanya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mentraining 1.000 orang, tapi yang nyangkut cuma 100 orang, berarti 10%, ya kapabilitas Bapak Ibu dalam mentransfer knowledge. Jadi indikatornya kalau saya Bapak Ibu ini sharing saja, bagaimana pelatihan itu bisa berhasil, lihat audiensnya. Ya, audiens dilihat bukan hanya dia mampu senang-senang, senyum, itu salah satunya gitu ya. Berarti kalau audiens dari awal sampai akhir nggak ada respon apapun, diem, bahkan punya keinginan kapan sih ini beres gitu ya, pengen pulang. Padahal pengen pulang itu bukan karena ada tujuan lain, tapi cara pembawaan seorang trainernya membosankan. Ini perlu diasah, ya. Kemudian tiap peserta itu berbeda latar belakang. Kita perlu menguasai mindset kita dengan cara mendekatkan gap antara trainer dengan trainee. Gap ini penting Bapak Ibu, ya. Jangan merasa hebat di bidang tertentu, tapi kita mengacuhkan kemampuan peserta tadi, mengacuhkan latar belakang peserta. Akhirnya yang tadinya kita memang hebat di bidang ini, ya tidak memandang apa namanya itu latar belakang dari pesertanya, akhirnya jawabnya makin jauh. Ya ibaratnya lulu gua gitu kan. Yang penting gua mah dibayar beres, tapi kan menjadi seseorang trainer itu ada nilai moral Bapak Ibu. Bener gak? Bukan asal dibayar. Ada nilai moral, ada nilai ibadah. Saya yakin semua agama mengajarkan yang sama Bapak Ibu ya. Pada saat seseorang menjadi seorang messenger ya, sesuatu yang menyampaikan pesan kebaikan, dan Bapak Ibu orang itu menjadi bisa, menjadi tahu, menjadi bermanfaat, Bapak Ibu akan menjadi pahala yang tidak bisa dinilai dengan nominal. Suatu saat ketemu dengan muridnya Bu Esther terima kasih ya, dulu sudah mengajarkan saya, sekarang oh gitu ya, kadang nggak sadar gitu kita ya, ketemu dengan murid kita, dengan peserta kita, mereka mengatakan itu. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa yang tidak tercermin di sertifikat, yang tidak tercermin di amplop atau di rekening Bapak Ibu ya. Nah, itulah salah satu mindsetnya. Dan sebetulnya menjadi seorang trainer adalah kalau di Muslim gitu ya, dakwah modern Bapak Ibu. Ya, bisa dikemas sebagai dakwah modern, penyampaian kebaikan dalam hal yang konteks lain. Benar gak? Karena Bapak Ibu mengajarkan ada kompetensinya, ada silabusnya, mengajarkan mereka dengan 3 aspek ya, pengetahuan, skillnya bagaimana, attitude-nya seperti apa. Karena menjadi seorang trainer itu transfer dari ibu ke bapak kepada pesertanya. Minimal sama, 80-100%. Minimal mereka memiliki framing yang sama dengan apa yang diajarkan. Nah itu ya, ini terkait dengan mindset sekilas. Jadi sampai sini Bapak Ibu, kita mulai mengubah ternyata sejauh mana sekarang saya berkiprah menjadi seorang trainer. Saya kurangnya di mana gitu ya. Dan sekali lagi
Saya pun ini sharing tujuannya. Kenapa? Karena saya sudah melakukan ini dan ternyata masih banyak yang belum efektif ke dalam diri saya pada saat menjadi seorang trainer. Ini saya ada satu slide dan kalau dijabarkan ini cukup lama juga ya. Maka dari itu saya tadi izin ke Mbak Dinda maksimal sampai jam 3 kita akan share karena jam 4 juga saya ada kelas, Bapak Ibu izin. Yang pertama Bapak Ibu, kita pahami dulu, kita mapping dulu ya. Mapping itu dipetakan dulu. Kita sejauh mana saat ini menjadi seorang trainer. Kiprah kita ada di mana? Mulai dari kompetensi, oh saya sudah level 3. Oh saya sudah master trainer. Berarti apa yang perlu saya lakukan? Ya, dari sisi brandingnya sudah sejauh mana? Dari sisi kompetensinya saya sudah mumpuni atau belum? Gitu ya. Dan dari sisi lain yang memang Bapak Ibu perlu bubuhi. Yang pertama menjadi seorang trainer, Bapak Ibu perlu yang namanya sikap disiplin. Setuju atau tidak? Setuju ya? Setuju Pak. Disiplin sangat perlu Bapak Ibu. Kalau mengajar mau offline mau online, kalau ada statement seperti ini, on time sama dengan telat Bapak Ibu. Ngajar jam 2, datang jam 2, mau offline mau online itu telat. Ya. Jadi sebagai seorang trainer, disiplin itu artinya minimal setengah jam sudah ada di tempat, 1 jam sudah di tempat. Apalagi online ya, misalkan menggunakan teknologi yang baru misalkan. Ibu Ellen kan saya sering lihat, sering mengajari Pitagoras. Pitagoras itu udah keren ya untuk digitalnya. Nah otomatis mereka ada penyesuaian Zoom, ada penyesuaian alat dan lain-lain. Kita kalau yang baru mengajar, Mas Betul. gimana gitu kan? Kan nggak mungkin. Ibaratnya itu kita dicap trainer yang katro gitu ya. Nanti gaptek gitu kan. Sedangkan Pitagoras sendiri atau lembaga lain ingin ada penjaminan mutu. Pokoknya trainer saya hebat, adaptable dan lain-lain itu maksud saya. Kalau offline, Bapak Ibu wajib hadir sebelum acara kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, minta panitia untuk difoto tempatnya. Ya, Pak, boleh fotoin nggak tempatnya atau videoin deh. Supaya apa? Bapak Ibu bisa visualisasi. Nanti saya berdiri di mana. Nanti peserta saya seberapa banyak gitu ya. Kalau sudah tahu 500 berarti nanti arahan saya mau bergerak kemana nih. Nanti saya simulasinya di mana. Jadi framing dulu gitu, visualisasi dulu. Nanti seperti apa. Nah itu disiplin di waktu ya. Karena apa? Bapak Ibu mulai dari sesuatu yang besar itu dari yang kecil dulu gitu ya. Mulai dari time managementnya, disiplin terkait dengan materi yang sudah di-provide mau seperti apa. Nah itu yang mau saya share. Karena apa? Beberapa yang memang kami tugaskan, ini ada input juga ke kami ke M Training Center, ngajar jam sekian, datangnya telat dan lain-lain. Saya lebih baik mengorbankan secara finansial dalam artian kalau jauh ya, kayak di Cikarang misalkan, lebih baik saya menginap Bapak Ibu sehari sebelum acara. Kalau tidak memungkinkan, pagi-pagi saya berangkat dikarenakan macet dan lain-lain. Lebih baik saya menginap sehari sebelum. Ibaratnya kalau mengurangi dari jatah honor saya nggak apa-apa. Yang penting kualitas saya semaksimal mungkin memberikan performa service excellent kepada klien. Kalau boleh sharing ya Pak Walid. Boleh, Bu saya Ellen, udah beberapa kali sih mengalami seperti itu ya. Karena saya di beberapa teman-teman itu sudah terkenal kalau saya paling mau pokoknya kalau dilempar ke luar pulau saya siap aja gitu. Ya, beberapa waktu yang lalu kita ke salah satu mining ya. Dia jaraknya sekitar 6 sampai 7 jam dari kota Bima di Nusa Tenggara Barat. Jadi bisa dibayangkan Pak ya, kita berangkat dari Surabaya dan tim berangkat dari Jakarta, ada tim yang berangkat dari Jakarta, ada tim yang berangkat saya dari Surabaya. Itu harus delay pesawatnya. Itu ya memang dari pihak lembaga sudah diperkirakan nyampe sana itu paling nggak itu di site itu kita malam, nyampe itu di sana jam 11:30 malam waktu WITA. Nah, ini tadi saya juga barusan audit online ya begitu, kita harus adaptasi gitu kan, kita harus prepare, kita sebagai trainer mungkin sharing saja sih Bapak Ibu ya. Saya yang sudah terbiasa backpackeran keluar pulau itu, kita juga kemarin barusan saya dari Gorontalo juga itu 7 jam
dari kota Gorontalo-nya. Karena Gorontalo, dari kota Gorontalo ke bandaranya juga 1,5 jam, ya 1 jam 1,5 jam. Itu kalau nggak macet atau ada kegiatan warga, gitu ya. Dan itu 7 jam, Pak. Ternyata ke arah lokasi pelatihan itu ada orang punya gawe. Nah, jadi kita itu tadi yang mungkin Pak Walid ya, Bapak Ibu tadi ada sampaikan. Jadi ada budaya-budaya kultur yang kalau misalkan ada orang punya gawe, udah istilahnya orang Surabaya itu mandek jegrek, sudah di situ. Tunggu sampai yang punya gawe itu selesai. Bu, nggak apa-apa. Lah terus mau gimana? Kita orang bukan di situ ya kan, nanti bisa-bisa kita yang dibantai. Jadi kita ya sudah, kita hargai saja, kita tunggu ya. Memang ada waktu lost time istilahnya seperti itu. Mungkin ada beberapa lembaga yang tidak menyadari. Saya juga pernah mengalami, jadi tidak disadari gitu loh, kita kondisi di lapangan seperti apa. Belum lagi nyampe di lapangan, ternyata tadi yang seperti Pak Walid sampaikan, ruangan training itu sudah disiapkan. Jadi ruangannya karena memang di site gitu ya, ruangannya hanya cukup mungkin sekitar 15 orang. Mereka tidak memperkirakan juga ternyata pihak klien gitu ya. Tidak memperkirakan 15 orang, ternyata ada tambahan hari itu, Pak. Jadi kita rencana trainingnya itu jam 8 waktu sana gitu ya. Ternyata yang diikutkan itu ada sekitar 30. Jadi bayangkan AC-nya cuma 1. Oke, kita buka jendela. Begitu buka jendela, ternyata mereka lagi ada kegiatan lagi. Jadi ada kayak debunya masuk. Oke, baiklah kita pakai masker. Jadi pasti penuh cerita. Mungkin seperti itu sih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Walid. Jadi ada kesempatan saya mungkin sharing kalau diperbolehkan seperti ini ya. Jadi kita kadang-kadang kalau di site itu, di lokasi itu ya begitulah. Jadi ada beberapa juga yang tidak terima dengan kondisi seperti itu. Kalau buat saya sih ya terima-terima aja, wong namanya juga mereka yang punya acara gitu ya. Ya sudah gitu, itu aja. Dinikmati saja, dijalani saja, disenyumin saja. Itu aja mungkin Pak Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ellen untuk sharingnya Bu Elin, dan ini terbukti Bu Elin itu sering ikut pelatihan di M-Trace dan langsung dari Surabaya gitu kan. Pagi-pagi datang, Bu, naik apa? Naik kereta, Pak. Kan Surabaya ke Jakarta cukup lama ya, maksud saya itu. Tapi tadi never stop learning tadi ya, yang tadi ada yang share di kolom chat juga. Ini harusnya banyak nih anak-anak muda, maksudnya anak-anak baru yang trainer, ini wajib mendengarkan sharing-sharing seperti ini. Supaya apa? Mereka itu tidak menuntut sesuatu yang wah dulu, yang ada di bayangan bahwa menjadi seorang trainer itu enak, gini-gini. Mereka harus mulai dari bawah dulu. Bukan berarti mereka harus seperti itu. Tapi di lapangan, kondisi itu kan tidak bisa dipilih-pilih gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau yang dibayangkan kan pakai jas, profesional, certified trainer. Tapi kalau misalnya udah di lapangan, klien kan menyesuaikan dengan kondisi gitu kan. Betul itu Pak. maksud saya. Belum lagi kalau ternyata ada sering di daerah-daerah yang mati lampu. Nah, pernah saya tuh mati lampu, mati internet. Dan itu trainingnya blended Pak. Bayangkan di site blended. Jadi ada yang online, ada yang kita di ruang training. Bayangkan. Saya pakai Indosat dan kebetulan saya punya 2 nomor gitu, Indosat sama Telkomsel. Akhirnya Telkomselnya pun cuma 2 garis. Ya Allah, gini amat ya. Tapi nggak apa-apa, jalani aja gitu kan ya. Pokoknya lakukan aja, duit aja dah pokoknya gitu. Asikin aja. Siap. Terima kasih Bu Elin untuk sharingnya ya. Bapak Ibu, Masya Allah sangat insightful banget dari Bu Elin. Dan saya yakin Bapak Ibu ada beberapa yang mengalami hal yang sama dengan kondisi yang berbeda mungkin. Karena tiap kondisi berbeda-beda dan tergantung kita menanggapinya seperti apa. Menolak rezeki itu, rezeki tidak harus dengan uang. Ketemu dengan vendor itu rezeki juga, silaturahmi. Ketemu dengan banyak peserta, mereka tahu kita, nomor kita itu juga rezeki ya. Dapat amplop, dapat transferan itu rezeki juga gitu kan, dalam bentuk nominal. Jadi selagi waktunya bisa, kalau saya tidak pernah menolak Bapak Ibu, selagi waktunya bisa. Kalaupun misalkan bentrok, bisa nggak diagendakan di hal lain gitu kan. Dan ya itu, kalau misalkan memang sudah kita profesional, nilainya sudah ada, nominal itu akan muncul dengan sendirinya. Bu Elin, berapa nih sejam? Bu Elin, berapa nih proyek ini? Dengan sendirinya mereka akan menanyakan itu. Gitu kan? Berapa aja Pak? Bahkan ada yang gratis pun pernah saya. Gratis ke Kupang pun pernah. Saya berangkat pakai duit saya sendiri naik pesawat. Serius. Ya itu kan Bapak Ibu, pengorbanan seorang trainer di balik yang kita lihat enak-enaknya gimana gitu ya. Siap. Kita lanjutkan ke poin yang kedua. Tadi kita sudah ini sharing Bapak Ibu, saya yakin semua
poin yang ada di sini Bapak Ibu sudah menerapkan. Ini namanya juga upgrading, refreshment gitu ya. Saling mengingatkan, dan sebetulnya pada saat saya seperti ini, sharing kepada Bapak Ibu ini seperti layaknya cermin. Saya bercermin untuk diri saya sendiri. Supaya apa? Tetap saya tidak keluar dari koridor menjaga sikap profesionalisme dan kompetensi saya sebagai seorang trainer gitu. Yang kedua adalah yang saya note di sini adalah empati. Ya. Jadi kalau misalkan menjadi seorang trainer, juga tadi yang saya kaitkan dengan kondisi lampu ya, itu kan kondisi lampu mati, sinyal nggak ada. Kemudian bagaimana supaya kegiatan pelatihan tetap berjalan. Itu yang pertama ya. Kemudian pada saat di di site gitu ya, peserta itu kan berbagai latar belakang. Artinya apa? Ada yang memang dia itu karakternya itu cepat nanggap ilmunya, materinya, ada yang lemot gitu ya. Ada yang perlu dia diperagakan baru mengerti gitu. Ada yang perlu disentuh dulu baru dia iya saya bisa dan lain-lain. Nah, ini ilmu lapangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami yang memberikan upgrading ini ya kami memang praktisi. Jadi bukan hanya sekedar teori, dan ini mau tidak mau yang dialami oleh kami gitu. Dalam artian ya Bapak Ibu yang belum mengalami bukan berarti akan pasti ada, tapi kemungkinan gitu ya. Di lapangan itu seperti itu Bapak Ibu ya, dan ilmu empati menjadi seorang trainer juga sikap empati ini perlu dilatih. Ya, artinya apa? Tidak asik sendiri dengan seseorang yang merespon kita. Ya, kita perlu kepedulian dengan peserta yang memang sepertinya dia butuh perhatian khusus. Sepertinya peserta itu butuh bantuan kita dalam hal penerapan keilmuan yang kita ajarkan. Gitu ya, penawaran diri. Udah tahu pesertanya nggak gerak-gerak dari awal gitu ya, mungkin susah penerimaan bahasanya, mungkin materinya terlalu berat dan dia digabung gitu, ada supervisor, ada staff, ada manajer. Nah, itu kan pemahaman berbeda Bapak Ibu. Yang ngasih materinya disamaratakan. Nah, ini kita perlu melatih itu ya. Kemudian menjadi seorang trainer bukan harus selalu menjadi good speaker ya, tapi juga kita wajib kalau bagi saya menjadi good listener. Artinya apa? Kalau kita mengajar itu jangan salah Bapak Ibu, take and give itu pasti ada ya, hukum taker and giver. Bapak Ibu mungkin menyangka kita sebagai seorang trainer itu adalah giver ya. Kita giver, memberikan informasi, memberikan kebaikan. Tapi secara tidak langsung kita akan menjadi seorang taker juga. Mengambil ilmu dari peserta, mengambil pengalaman dari peserta, benar gak? Oh, berarti seperti ini ya Bu update-nya. Kayak tadi saya sebut ya. Peserta itu ada yang lebih hebat cara pembuatan apa gitu. Oh, jadi dia ngasih gitu. Ngasih pemahaman baru kepada kita sebagai seorang trainer. Berarti kita sebagai taker, bukan giver. Nah, di sini yang perlu kita pahami, dan salah satu tekniknya adalah menjadi pendengar yang baik. Gitu ya. Pada saat ada yang bertanya, berikan apresiasi. Kemudian apa yang dia mau, apa yang dia berikan kontribusi di pelatihan. Jadi tidak harus kita membagi porsi. Kapan kita harus berbicara, kapan kita harus mendengarkan. Gitu ya. Kadang dari mendengarkan itu kita akan tahu apa sebenarnya harapan dari peserta kita. Maka dari itu di awal kan suka kita tanya, Bu Elin, apa harapan mengikuti pelatihan ini? Oh, harapan saya Pak Walid bisa ini. Oh, harapan saya mampu mengimplementasikan ini. Harapan saya bisa mencapai ini, harapan saya itu. Kalau Bapak Ibu tidak mengajar, tidak sesuai harapan peserta, berarti Bapak Ibu miskomunikasi nih di sini ya. Perlu diperbaiki sesuai dengan harapan dari pesertanya. Maka dari itu, kalau mengajar, bentuk training biasa ada tornya, gitu kan? Ada term of reference-nya gitu kan. Tornya itu batasannya seperti apa, siapa pesertanya, kemudian JP-nya berapa JP, outline-nya apa saja. Udah, jangan keluar dari tor itu. Kalaupun ada yang ekstra dari tor itu boleh disampaikan, tapi yang ada korelasinya. Ya, mau cerita, mau data, kalau ada korelasinya nyambung Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu menerangkan A ya, ditambahkan Z, padahal nggak ada kaitannya sama sekali gitu. Nah, itu yang kadang tidak bisa dipahami, dan terjadi kasus kemarin yang komedian ya. Ada kan kasus yang komedian yang mencela nama Muhammad ya. Itu kan dia mengonsep komunikasi yang tidak dibuat secara lucu gitu kan. Tapi mencari-cari sesuatu yang ada korelasinya, akhirnya menjadi sesuatu bumerang bagi dia sendiri
Nah, artinya seperti itu. Kita juga menjadi seorang trainer, pada saat memaparkan materi itu cari korelasi yang kira-kira menjadi trigger. Wah, nyambungnya ke sini. Kenapa? Karena logikanya orang itu memainkan alam bawah sadar, makanya ada program NLP, Neuro Linguistic Program, memainkan alam bawah sadar. Orang itu Bapak Ibu kalau digali alam bawah sadarnya, apapun yang Bapak Ibu ajarkan akan cepat masuk. Bapak Ibu bilang manis, dia akan mindsetnya manis. Jamu ini bagus loh Bapak Ibu buat kesehatan karena saya ngajar jamu gitu. Jadi orang percaya gitu kan. Karena kemarin saya mengajar di di perusahaan Korea. Emang pesertanya orang Korea, tidak bisa bahasa Indonesia, tapi ada translatornya. Mereka melihat jamu itu bau dan lain-lain. Pas saya bawa mindsetnya saya ini dulu gitu ya, bawa kemana dulu, bawa jamu itu gini-gini gitu kan. Akhirnya apa? Menjadi sesuatu kebanggaan buat mereka bisa menjadi peserta jamu gitu. Kemudian Bapak Ibu, ini sebentar saya tuh tidak jelas melihatnya. Tadi nomor 3 ya, good listener. Kemudian yang berikutnya adalah di sini nomor 4, open minded. Nah, keterbukaan artinya apa? Menjadi trainer bukan menjadi orang yang paling tahu segalanya, ya. Meskipun kita ditunjuk, belum tentu loh ada peserta kita itu bisa jadi pesertanya lebih ahli dari kita, ya. Misalkan saya mengajar tadi jamu, saya kan S1 apoteker, karena S2-nya masih ongoing gitu. Peserta saya ada S2, ada S3 farmasi. Artinya apa? Dalam hal keilmuan mereka jauh lebih pintar. Ya saya pasti belajar gitu ya. Pasti belajar, oh Mas Walid ini kalau dicampur ini nggak boleh. Ini kalau di ini efeknya gini. Saya akan berterima kasih. Setelah berterima kasih, di rumah saya buka lagi. Bener nggak tuh yang tadi saya dikasih arahan itu? Saya cari, akhirnya jadi ilmu baru, gitu ya. Kalau saya salah, gitu ya, mohon izin, mohon maaf, gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang memang belum tepat, ya, belum akurat terkait dengan data atau belum update, Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau feedback. Jadi pada saat tampil di depan itu memang kita menjadi orang yang akan menjadi senternya, pusat oleh para peserta. Gerak ke kiri diliatin, gerak ke kanan diliatin, kita menguap jadi sorotan dan lain-lain. Benar nggak? Nah beda dengan peserta. Peserta mau tidur juga ibaratnya nggak apa-apa. Tapi kalau jadi trainer ya jadi pusatnya, pusat perhatian. Dan di sini kita harus open minded dengan segala ke sesuatu yang terjadi di lapangan, Bapak Ibu. Yang kelima adalah menjadi problem solver, ya, pemecah masalah pada saat terjadi sesuatu yang tidak diharapkan di lapangan. Ini kita kaitkan semua dengan training ya Bapak Ibu, tidak dikaitkan dengan hal lain. Contohnya apa? Ya, contohnya yang berbeda pendapat antar peserta dengan peserta, peserta dengan trainer. Sering terjadi itu, gitu ya. Tidak bisa Bu Esther, kalau menurut saya ini gini gitu kan. Misalnya Bu Esther peserta. Peserta lain menanggapi juga. Yang baru ini seperti ini, tidak bisa standarnya seperti itu. Akhirnya terjadi kericuhan, perbedaan pendapat. Menjadi seorang trainer juga harus menjadi problem solver. Artinya apa? Nah, silahkan ambil tindakan supaya apa? Waktu yang diberikan untuk training itu efektif. Ya, tidak fokus dengan satu masalah sehingga apa Bapak Ibu akan mengorbankan peserta lain yang menunggu untuk materi yang akan disampaikan. Karena itu kita sebagai trainer perlu memahami, belajar yang namanya profiling participant of training gitu ya. Itu nanti akan kita berikan di sesi berikutnya sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengatasi kalau yang orang dominan pada saat kita memberikan pelatihan gimana handle-nya secara profesional. Kalau yang pesertanya diam terus gak ada nanya, gak pasti ditanya ada yang tanyakan, cukup Bu gitu kan. Ada terus yang bertanya itu lagi gitu kan. Nah itu ada tekniknya pada saat kita mengatasi. Atau misalkan ada yang bertanya kan salah satu teknik mengevaluasi adalah menanyakan ke peserta apakah peserta itu paham atau tidak gitu ya. Kalau peserta paham atau tidak itu indikatornya adalah materi Bapak Ibu itu masuk atau tidak ya. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang namanya seorang trainer di lapangan tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Elin, menikmati cycle dari proses pelatihan itu sendiri. Baik itu tadi mati lampu gitu ya, kemudian ternyata tempatnya tidak sesuai yang diharapkan. Kenapa? Karena ini juga pernah terjadi saya waktu ngajar di Kudus.
Ya, konfirmasi di awal katanya di dalam ruangan. Oke, difotoin tuh tempatnya, ada 25 peserta. Saya ngajar waktu itu jamu juga di Kudus ya. Akhirnya saya firm lah ke peserta, Pak, nanti tolong dibantu dicek kembali sound system karena saya datangnya itu memang di hari H gitu kan, karena waktu itu estafet ngajarnya. Dibantulah sama panitia. Pas datang baru disampaikan, Pak, pindah tempatnya ke outdoor. Aduh, pikiran saya jadi buyar gitu kan. Karena apa? Saya sudah mengonsep, memvisualisasikan kondisi di sana seperti apa gitu ya. Akhirnya pindahlah ke resto di outdoor. Oke, yang penting kan kita menjaga profesionalisme kita ya sebagai trainer. Gak mungkin dong kita marah-marah, nolak gimana gitu kan. Oh baik Pak, memang kalau memang tidak memungkinkan untuk di sana nggak apa-apa. Saya kondisikan tuh tempatnya di outdoor. Dan apa yang terjadi? Ternyata mic-nya itu masih menggunakan mic yang kabel ya. Dan ini balik lagi K3-nya gitu kan. Ternyata pas saya pegang mic-nya itu copot kabelnya, saya kesetrum Bapak Ibu gitu ya. Akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan di sana dan akhirnya panitia gercep mengganti si mic-nya tadi gitu. Nah, itu ibaratnya adalah bagian cerita dari kehidupan seorang trainer di lapangan Bapak Ibu. Jadi nikmati gitu prosesnya. Kemudian menjadi seorang trainer juga perlu Bapak Ibu kita dinamis ya, jangan statis. Dinamis itu apa? Salah satunya adalah pada saat pemberian materi pesertanya hening gitu ya. Kita harus ngapain? Panitianya aja juga bingung mau ngapain. Nah, kita inisiatif ya. Dinamis memberikan misalkan ice breaking tambahan atau mengubah pola yang tadinya harusnya ceramah menjadi role play atau bagaimana gitu ya. Nah, ini dilihat sesuai dengan kondisi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya pakeman, ya metode pelatihannya mau seperti apa, tapi di lapangan tidak mendukung, coba mainkan dinamismenya seperti apa. Ini yang sering saya lakukan di lapangan, ya Bapak Ibu menyesuaikan. Karena apa? Kadang kita sudah mengonsep sedemikian rupa, ternyata senjata-senjata kita nggak ampuh untuk peserta kita, benar nggak? Ada aja gitu. Ya udahlah saya switch, tapi tidak keluar dari koridor maksud saya ya, tetap esensi materinya tetap tersampaikan. Nah, itu salah satu dari dinamisnya tadi. Kemudian yang 8 itu adaptable tadi ya. Ini sudah dicontohkan juga terkait dengan latar belakang tadi ya, menyesuaikan dengan budaya, dengan kebutuhan dari klien ya. Dan tadi terkait dengan kemajuan teknologi. Jangan sampai Bapak Ibu tidak bisa mengoperasikan sesuatu yang memang harusnya standar training dengan online menggunakan Google Classroom misalkan ya, Zoom Meet dan lain-lain. Nah, kalaupun Bapak Ibu belum terbiasa, baiknya pelajari jauh-jauh hari dulu, bertanya kepada panitia. Kan sudah nanti diinfokan tuh biasanya, Bu, nanti trendingnya menggunakan Google Meet ya, Bu. Nah, Ibu kan nggak pernah tuh pakai misalkan Google Meet. Nah, coba tanya nanti gimana tuh share-nya kalau saya terjadi nanti trouble, boleh nggak panitia bantu saya untuk share screen gitu karena saya tidak terbiasa. Jadi adaptasi dengan sesuatu yang baru Bapak Ibu ya. Dan tips dari saya, kurangi atau bahkan hindari menyalahkan orang lain pada saat terjadi sesuatu yang trouble. Tapi improvement itu adalah improvement bersama. Kita tidak tahu bertanya. Kita salah minta maaf ya. Panitia misalkan tidak sesuai dengan SOP, kita berikan arahan ya. Jadi ini pernah terjadi waktu itu ada ya, saya tidak sebut namanya, ada trainer ya satu panggung dengan saya gitu ya. Saya pembicara kedua, beliau pembicara pertama. Jadi beliau itu memang jam terbangnya sudah tinggi ya. Akhirnya waktu itu kurang sound system. Soundnya itu hanya ada dari sudut depan saja. Memang waktu itu di aula pesertanya ada 1.000 di Bandung, yaitu karyawan Honda Bapak Ibu ya. Saya pembicara kedua, beliau pembicara pertama. Beliau marah-marah ke panitia sampai dengan emosi ya, ketahuan banget dengan bahasa tubuhnya. Sampai panitianya ngangguk-ngangguk, merunduk dan minta maaf gitu ya. Tapi beliau menyalahkan sound system di belakang nggak ada. Kenapa sampai gini ya? Akhirnya itu menurut saya adalah apa ya, attitude yang tidak pantas seorang trainer memarahi panitia. Apalagi itu bukan panitia inti bawaannya, tapi provider gitu kan.
Dan sebetulnya dinamis tadi yang perlu dimainkan. Gimana kalau cuma ada sound system di depan doang dua gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang perlu kita pahami menjadi seorang trainer ya. Di lapangan itu memang seperti itu, tidak asal ada, tidak lengkap, semuanya tinggal pakai dan lain-lain. Kemungkinan itu akan terjadi di lapangan dan kita perlu beradaptasi dengan cepat ya Bapak Ibu. Kemudian menjadi seorang trainer juga menjadi seorang performer gitu ya. Siap tampil Bapak Ibu kalau jadi trainer ya. Kalau tadi dibilang ada gugup, ada grogi, seseorang yang sudah profesional, sudah jam terbangnya tinggi itu ya, banyak, gugup itu pasti ada ya. Gugup itu pasti merasa apalagi di tempat yang baru. Makanya saya bilang kalau menjadi trainernya in-house aja tidak pernah keluar itu belum bisa dikatakan jago. Kenapa? Karena kalau trainer internal ya sudah tahu dong gitu kan siapa pesertanya gitu kan. Ya, mereka juga akan tahu karakter kita. Jadi manut-manut aja, kita terbiasa. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengajar di perusahaan A, B, C, D, E dan E1, E2, E3 gitu ya. Bapak Ibu akan semakin teruji kredibilitas menjadi seorang trainer. Menghandle pelatihan seperti apa, menghandle peserta bagaimana, gitu ya. Dan menjadi seorang performer ini sangat penting. Bagaimana kalau suasana sudah mulai hening, bagaimana kalau misalkan peserta udah mulai tidak merespon, gitu ya. Bagaimana kalau materinya itu ternyata tadi tiba-tiba gangguan, harusnya menggunakan Canva, menggunakan internet, internetnya putus. Kan nggak mungkin nunggu internetnya ada lagi Bapak Ibu. Atau misalkan proyektornya tiba-tiba mati, tapi lampu masih ada. Atau lampunya mati, terus gimana caranya gitu ya. Nah, kita harus siap di sana, siap action menjadi seorang performer. Atau misalkan tiba-tiba materinya itu memang harus menyajikan data yang bikin ngantuk gitu ya. Data harus pusat. Nah, gimana cara mengalihkan fokusnya si peserta? Nah, itu yang perlu dipahami ya. Kemudian yang nomor 10 ya, itu keep updates ya. Di sini terkait dengan pemeliharaan kompetensi Bapak Ibu ya. Ini saya izin menyampaikan kembali karena tadi baru sebagian yang hadir dan ini sudah bertambah. Leveling trainer menurut Kemenaker versi 2024 nanti akan naik minimal adalah level 4 Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang praktisi, terutama yang sudah melanglang buana kemana-mana, nanti akan menjadi kewajiban ya standar minimal itu adalah level 4. Jadi silahkan nanti mempersiapkan diri sebelum itu memang dipublish. Jangankan trainer, kami asesor pun diberikan waktu sampai November 2024 ya. Kalau tidak salah ini ada asesor juga kan ya, Bu Elin ya. Bu Elin, Bu Tuti ya. Itu kami ada diberikan waktu sampai November 2024 untuk upgrading modul baru yang tahun 2023. Lewat 2024 tidak upgrading, tidak akan diberikan SK untuk menguji karena MKPA dan perangkat lainnya sudah ada perubahan. Artinya apa? Kita harus terbiasa dengan keterkinian ya. Kalau kita asesor kan menjamin keterkinian ya, validasi. Kalau nggak terkini, bukti portofolio dan lain-lain ya berarti dia tidak sah menjadi seorang trainer, gitu kan? Ngasih portofolio 10 tahun yang lalu, padahal 5 tahun ke belakang atau tahun ke belakang dia tidak pernah memberikan pelatihan, berarti kan tidak keterkinian. Artinya seperti itu. Jadi yang update terkait dengan pelatihan Bapak Ibu juga perlu dipahami dan diikuti ya. Jadi jangan sampai nanti ada kewajiban untuk upgrade terkait dengan kompetensi, kurikulum dan lain-lain. Bapak Ibu tidak mau mengikuti sehingga apa? Ya namanya dunia usaha dan dunia industri kan membutuhkan keterkinian, update terkait dengan kompetensi Bapak Ibu gitu ya. Yang terakhir ya, selanjutnya kita nanti diskusi ya, yaitu KSA. Ini yang perlu dijaga, yaitu knowledge, skill dan attitude. Bapak Ibu menjadi seorang trainer memang harus wawasannya luas ya. Luas sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu. Jadi kalau mentor saya bilang, kalau kamu menampilkan slide presentasi, ilmu kamu 100, tampilkan yang di presentasi itu 60. 40% ya, itu buat senjata kalau ada yang bertanya Bapak Ibu. Jadi jangan ditampilkan semua. Ya, itu sharing saja dari arahan mentor saya. Kalau punya 100, tampilkan 60. 40-nya nanti aja kalau ada yang nanya. Kenapa? Karena salah satu pengujian trainer dia hebat atau tidak di lapangan pada saat ditanya. Benar nggak? Tapi bukan berarti
100% tahu. Tapi kan kalau memang 100% nggak tahu, dipertanyakan, dia benar gak nih trainer ini gitu ya. Dia ada pertanyaan 10, yang tidak bisa kejawab 8, yang cuma bisa dijawab 2 gitu kan. Itu dipertanyakan. Padahal semua pertanyaannya itu terkait dengan materi yang disampaikan. Beda dengan ada pertanyaan 10, 2 nggak bisa, masih oke lah ya, gitu kan. Itu tahap improvement pada saat kita mau belajar. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu dipahami. Maka dari itu, perkaya wawasan kita dengan salah satunya adalah membaca Bapak Ibu ya. Di ajaran Islam itu bukan menulis yang diperintahkan pertama, tapi ikro, ikro, ikro. Bacalah, bacalah, bacalah. Orang yang enggan atau jarang membaca, wawasannya akan semakin sempit. Artinya apa? Nutrisi otaknya akan semakin sempit. Orang yang sering membaca akan semakin kritis. Benar nggak? Pengen tahu gitu. Sebenarnya ini sejauh mana sih gitu. Makanya kalau kita pelatihan di bidang apapun, semakin kita banyak training, semakin kita bodoh. Bodoh kenapa? Ya karena kita semakin, oh ilmu saya ternyata masih dangkal ya. Oh ini ilmu baru dan lain-lain, itu Bapak Ibu ya. Kemudian skill. Nah, di sini skillnya adalah menjadi seorang trainer yang tadi saya bilang banyak organ-organ di dalam tubuh seorang trainer yang perlu dilatih. Public speakingnya bagaimana ya. Jangan sampai di depan menjadi seorang trainer ama-alnya masih banyak. Tiap kalimat gitu ya. Nah, itu namanya filler word atau penghalang kata yang perlu dipahami dan dikuasai ya. Kemudian juga glosofobia atau hal-hal yang memang menjadi sorotan orang pada saat kita gugup di depan. Keringetan, melihatnya itu 3L, langit, luar, lantai gitu ya. Ya udah, gak fokus ke audiens gitu. Kemudian ngos-ngosan pada saat berbicara seharian, tidak mengatur jeda, intonasi, presentasi skillnya tidak diperhatikan ya, ngadep terus ke depan, pesertanya dibelakangi, kemudian proyektor juga yang sinarnya itu ke apa namanya tuh melintas ke badan kita, suka ada kayak gitu tuh dan lain-lain. Yang terakhir adalah attitude ya, sikap pada saat menjadi seorang trainer berada atau tampil di depan. Ini perlu Bapak Ibu selalu menghargai peserta, ya, percaya kepada peserta dan memotivasi peserta untuk bisa, ya. Garis bawahi untuk bisa. Karena apa? Karena pada saat kita memberikan pelatihan, itu orang dominan, orang yang selalu dia lagi menutup peluang untuk orang yang memang tadi yang mau bertanya akhirnya nggak bisa, yang mau tampil akhirnya ketutup lagi, underestimate dan lain-lain. Berikan keyakinan kepada peserta, keterbukaan tadi dan kesempatan bahwa setiap yang ada di sini adalah sama-sama belajar. Ya, saya belajar dari Bapak Ibu sebagai peserta dan Bapak Ibu juga menyerap apa yang saya sampaikan karena saya di sini sifatnya adalah sama-sama belajar Bapak Ibu. Jangan khawatir, saya tidak menjudge saya orang paling pintar. Artinya apa? Gap antara Bapak Ibu dengan peserta semakin dekat, tidak semakin menjauh. Ya, itu yang mau saya share dan sekarang masih ada waktu untuk kita discuss. Silakan. Di sini ada yang dari tim security nih, Pak Ribut. Boleh sharing Pak Ribut? Sudah sejauh mana kiprahnya? Baik, Pak Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Walid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan para senior trainer ini, luar biasa sekali. Terima kasih. Kalau dari saya sebagai pelatih di dunia security, kembangan saya dari kalau saya sih sebenarnya megang pelatihan security itu sudah dari tahun 2015 ya. Tahun 2015 sudah sudah mulai melatih gitu kan. Cuman ada beberapa yang apa namanya unik gitu kan di security itu berbeda dengan apa dunia yang lainnya gitu. Karena apa? Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa profesi security itu adalah profesi paling akhir gitu. Profesi profesi untuk bukan tujuan yang dicita-citakan gitu.
kadang ada yang mengatakan sampai segitu gitu. Jadi ada yang lamar pekerjaan ke sana kemari, nggak ada yang diterima, masuk apa namanya, mencoba di kepolisian, mencoba di TNI, nggak ada masuk juga, akhirnya berbanting setir, saya masuk ke security saja gitu. Nah, jadi kalau saya sebagai trainer itu ya yang perlu saya tanamkan di diri saya adalah eh, trainer itu dari merubah orang dari yang tidak tahu menjadi tahu, terus dari yang tidak bisa menjadi bisa gitu. Nah, untuk bagaimana kita apa namanya saat mengajarkan di pelatihan gitu. Nah, ini yang agak unik juga gitu. Kalau saya karena kan saya megang dua dua apa namanya dua tipe gitu kan, tipe lapangan sama tipe kelas kalau saya bilang seperti itu Pak Walid. Kalau tipe lapangan itu sudah ada pakem pastinya gitu. Contohnya adalah kamu nggak bisa ngikutin saya, yo saya sikat gitu. Nah itu harus dengan ini apa namanya pakemnya Pak Polisi, Pak TNI ini harus ikut itu. Tapi kalau pas lagi di kelas, nah ini nggak bisa di apa namanya dibikin seperti di lapangan gitu. Kalau kita bikin seperti di lapangan, ya sama saja kita ngajar ini nggak akan masuk gitu. Nah, jadi ya ada peran apa ya membuat permainan atau ganti peran itu ya sedikit sedikit apa namanya unik juga gitu. Kadang di lapangan kita bisa berperan sangat garang, saat nanti di kelas ya kita akan menyesuaikan gitu agar agar apa yang kita sampaikan itu bisa diterima di audiens. Gitu Pak Walid, kalau perkembangan ya saya sih alhamdulillah sekali sih bisa bisa menjadi bagian daripada M-Trace ini. Luar biasa ini. Terima kasih Pak Walid. Terima kasih Pak Ribut, dan saya kenal Pak Ribut mulai dari waktu itu workshop ya Pak ya di Iya, Hive Hotel ya, iya di offline apa ya, itu namanya? sebelum pandemi ya kalau nggak salah ya. Iya, sebelum pandemi, pas kelas Iya, apa itu TOT ya? Ya, TOT ya, saya TOT yang TOT. offline waktu itu. Iya, betul sekali. Intinya bagi saya ada suatu kelebihan yang tidak bisa apa ya diukur dengan tadi sesuatu, yaitu silaturahmi sih bagi saya yang pertama. Karena dari pelatihan ini saya bisa ketemu dengan orang-orang dari Sabang sampai Merauke, dan bonding kita itu sangat penting Bapak Ibu, membuka peluang yang sangat luar biasa ya. Artinya itu peluang dalam hal apapun ya, dalam hal bisnis, dalam hal ngajar, dan tentunya dalam hal lain seperti saya dengan Pak Ribut kan ketemu itu udah lama ya. Akhirnya masih terkoneksi sampai sekarang, ketemu dengan Bu Elin dari Surabaya, ketemu dengan Bu Eva dari Bandung, dan teman-teman dari yang lain gitu kan. Artinya apa? Ada nilai plus lah menjadi seorang trainer itu yang tadi yang tidak bisa diukur dengan hanya dengan angka gitu. Makasih Pak Ribut. Bapak Ibu yang lain silakan, karena kan ini sifatnya mentoring ya, upgrading. Jadi Bapak Ibu yang lebih banyak sharing nanti. Ini ada yang baru saya lihat, Ibu atau Bapak, Ibu Luki ya. Boleh kenalan Bu Luki? Suaranya nggak ada di saya. Oke, mungkin bisa dicabut dulu. Halo, halo, halo. Oh ya, ada, silakan. Ya, maaf Pak Walid. Saya sinyalnya naik turun ya, jadi keluar masuk Zoom-nya. Ya, nggak apa-apa Bu, siap. Inilah resikonya kalau online ya. Iya, Boleh Bu, kebetulan juga izin lagi di luar, makanya kenalan dulu boleh. agak sulit internetnya. Oh, siap, siap. Saya izin off cam mungkin ya, karena memang pakai wifi publik juga. Boleh, Tadi nggak siap, ngangkat siap. wifi saya.
Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Lucky. Saya ini ikut untuk TOT level 3 BNSP waktu itu Pak Walid ya, di Mtres per bulan apa ya, sekitar September kalau nggak salah, Agustus atau September, di bidang K3 kebetulan, gitu Pak Walid. Domisili di mana Bu, izin? Kalau untuk domisili di wilayah Tangerang. Oh, di Tangerang, siap. Kalau untuk Iya, mengajar betul. sudah sering Bu untuk eksternalnya? Eksternal kebetulan ya kita masih mungkin beberapa JP ya dapatnya. Jadi belum terlalu banyak. Terus juga online juga sudah, cuma memang masih pemula ya. Jadi belum bisa dikatakan mungkin panjang jam terbangnya gitu Pak Walid. Iya, siap. Nggak apa-apa, Bu Luki ya. Biar kami bisa melihat seberapa jauh sepak terjang para alumni di bidang pelatihan dan support dari Mtres seperti apa gitu ya. Dan kemarin dari tim itu ada masukan, sebenarnya bukan masukan sih. Kadang program itu terinisiasi dari alumni juga gitu. Kemarin ada yang mengajukan untuk 5 kali apa 10 kali ya, 10 kali webinar karena beliau di bidang pangan. Pak Walid, saya mau magang gitu. Saya mau ada 10 kali tampil, 10 webinar, jadi mau magang di Mtres. Diperbolehkan atau tidak? Magangnya secara online gitu ya. Kami sangat mendukung, artinya kami membolehkan dan term and condition kami atur juga ya. Artinya di sana kami memberikan ruang untuk para trainer nge-branding dan di mentoring gitu sejauh mana sih, dan kami akan memberikan feedback tentunya. Kenapa? Karena kan peserta nanti kami blast tuh ke database di Mtrace. Bapak Ibu juga yang menilai bukan hanya kami tapi peserta luar yang tadi saya bilang kalau jago kandang itu belum teruji Bapak Ibu. Yang teruji itu Bapak Ibu mengajar dengan lintas perusahaan, lintas ini ya peserta, dan nanti peserta akan memberikan penilaian itu sendiri. Kan kami suka ada feedback ya, ada feedback gimana trainer penguasa materi dan lain-lain, itu bukan dari kami, itu dari peserta. Karena apa? Nanti kalau misalkan 90% pesertanya puas ya itu kan 10%-nya nggak apa-apa, kita tinggal moles gitu. Tapi kalau dibalik 10% peserta puas, 90% tidak puas. Nah, berarti ada sesuatu yang perlu digali lagi oleh seorang trainer. Itu yang kami akan agendakan, Bu. Para master trainer juga 2024 sudah ada agenda yang magang itu ya, Bu ya. Yang dulu Ibu kan baru selesai 10 kali ya. Nanti itu ada 10 kali tampil untuk para master trainer. Di sini kan ada Bu Elin, ada Bu Esther, Bu Maxi juga sudah ya. Pak Calvin juga sudah. Oke, terima kasih Bu Luki. Silakan Bapak Ibu yang lain ada yang mau Ya, ditanyakan? terima kasih banyak Pak Walid. Siap, sama-sama Bu. Teman-teman yang lain ada yang mau didiskusikan terkait dengan sesi hari ini. Nanti sesi kedua di minggu berikutnya ya. Untuk jam dan tanggal akan diinfo oleh Mbak Linda ya. Yaitu ada Pak Irsan untuk soft skill di komunikasi. Di sini ada Ibu Eva. Ini Bu Eva yang dari Bandung bukan? Ada Bu Eva, ini Bu Tia dari Sukabumi bukan ya? Kalau Bu Merlin cuma satu namanya. Jadi kalau yang namanya agak banyak takut salah gitu kan. Apalagi nggak tampil wajahnya. Oke. Di yang hadir di sini ya mohon izin, siapa yang belum pernah sama sekali tampil secara umum Bapak Ibu sebagai seorang trainer ya. Sebagai seorang trainer tampil secara umum ya, bukan di perusahaan. Ada yang belum pernah Bapak Ibu? Saya belum pernah Pak Walid. Belum pernah. Belum Dulu pernah. sudah saya arahkan, Pak, mana proposal kurikulumnya nggak bisa-bisa begitu ya.
Iya, 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 iya. Kan saya nggak paham materi Bapak. Kalau saya paham, saya buatin. Kecuali yang teman-teman farmasi yang mau jadi peracik jamu, saya buatin. Tapi Iya, iya, kalau iya. masalah security salah, saya salah nanti bikin materinya, Pak. Iya, 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 iya. Ya, itu Ya di itu mungkin Pak. Bapak minimal dari webinar yang dasar-dasar dulu, dari awareness, nanti dari sana kan lebih mengkerucut Pak ke workshop, ke seminar, lebih mengkerucut lagi ke training, lebih mengkerucut lagi ke mentoring atau coaching, gitu kan. Jadi Bapak Ibu pahami siklusnya dari awareness dulu yang free webinar gitu ya. Nanti memberikan yang lebih advance lagi, lebih expert lagi, dan akhirnya kan nanti difilter tuh pesertanya. Siapa sih peserta yang ada di kategori webinar, di kategori workshop, training, dan bahkan coaching gitu. Nah, mereka pasti ada kebutuhan tertentu Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau free webinar kan banyak ya, dari banyak semakin sedikit, semakin nggak ada. Ya maksudnya itu semakin kita tahu tingkat kemampuan kita mengajar sampai mana, benar kan? Karena nggak mungkin Bapak Ibu memberikan materi awareness dengan bahan atau kualitas training, pasti beda gitu. Ya namanya awareness berarti pemahaman awal. Mereka dibukakan dulu security system itu seperti ini. Kan Pak Ribut bilang, satpam dengan security beda. Nah, jangan sampai kami yang tidak tahu ya sama aja gitu. Kalau security bahasa Inggris, kalau satpam orang Indonesia gitu. Itu Mas. baik, baik, Pak. Baik, baik, baik. Saya meskipun udah lama inget tuh waktu Mas Ribut presentasi kan, Bapak Ibu jangan disamakan security dengan satpam. Akhirnya kan itu yang tadi saya bilang ya, branding itu penting. Penting nggak Bapak Ibu? Penting ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak di branding, gimana orang tahu Bapak Ibu expert di bidang itu gitu ya. Makanya kenapa iklan itu berkali-kali, namanya juga promosi. Kalau sekali itu permisi katanya ya. Jadi Bapak Ibu lagi kayak gini update gitu, update tren apa status dan lain. Saya kan sering juga gitu kan. Kenapa ya orang biar tahu ya. Memang keseharian saya di pelatihan, keseharian saya di jamu dan saya makin pede aja gitu. Coba Bapak Ibu pengen dilihat karena kita bukan seseorang public figure yang memang sudah portofolio sudah orang udah inilah nggak perlu kita show up di mana-mana gitu kan. Tapi kan kita perlu branding itu mulai dari media Betul, sosial gitu kan, betul. updatean Bapak Ibu itu menentukan Bapak Ibu itu seorang apa gitu. Itu maksud saya ya. Mulai dari Biarkan biarkan yang ngoceh-ngoceh gitu Pak kadang-kadang. Ini ngapain ya? Kayaknya narsis banget gitu. Saya sudah pernah Pak bolak-balik. pasti banyak Bu Dipikir kayak kita gitu. narsis itu. Dipikir kita Karena narsis. bagi yang nggak paham itu kan nyangkanya Mm-mm, narsis, cari mm-mm, ya. Tapi mm-mm. kan di samping itu kita lagi melakukan soft selling Bapak Ibu. Soft selling Betul, menjadi betul, seorang betul. trainer. Bu Melin posting tiap hari terkait dengan K3, SMK 3. Orang yang di bidang itu, wah kalau nyari trainer Ibu Elin aja dah gitu. Saya lihat update-annya di mana-mana gitu kan. Orang lebih percaya dengan aktivitas sehari-harinya dia melakukan itu dibanding dia belum pernah melakukan. Pasti bertanya-tanya gitu ya. Ya udah update aja sesuai kompetensi Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh ekspor di satu bidang, ya sisa-sisanya itu tambahan. Kayak saya kan mengekspertise saya itu di bidang jamu ramuan. Ya udah saya di sana. Tapi saya mengajar di non farmasi itu seperti besok di Kadin itu kan soft skill, project management cycle. Tapi saya tidak nge-branding terlalu di sana karena itu bagi saya itu second line saya. Garis kedua saya mengajar sebagai trainer gitu kan. Nah, Bapak Ibu juga perlu tuh paham senjata Bapak Ibu punya apa aja gitu ya. Jangan sampai sudah tersertifikasi 3 tahun tidak berfaedah, tidak return, tidak BEP gitu kan. BEP secara pribadi, BEP secara finansial itu balik lagi tergantung Bapak Ibu mau dibawa kemana gitu ya. Itu maksud saya. Atau ada yang sudah expired di sini, udah 3 tahun expired karena di kami juga ada expired malah expired di M-Trace gitu ya. Sampai sekarang nggak diambil-ambil itunya serkomnya gitu kan. Giliran mau diambil kemarin udah expired ya udah kami sarankan ujian ulang gitu. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan, Bapak Ibu saya yakin kalau Bapak Ibu bisa profiling diri sendiri, Bapak Ibu akan paham. Bapak Ibu sebenarnya mau kemana sih? Saya mau ekspor di mana? Saya mau di branding apa? Silahkan nanti mengajukan ke M-Trace supaya apa? Kami kan dari sisi brandingnya sangat support Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu yang namanya itu bikin flyer untuk nge-branding, market kami sudah ada gitu kan, masanya sudah ada, silahkan mengajukan. Bekerja sama dengan M-Trace ya. Apalagi alumninya sudah
dari berbagai macam bidang gitu ya. Bapak Ibu akan lebih dikenal ekspornya di mana, dan nanti ada kebutuhan Bapak Ibu akan secara pribadi, silahkan mau diundang atau bekerja sama dengan MTrust juga silakan. Itu salah satu dari harapan kami gitu Bapak Ibu ya. Jadi silahkan menjadi circle yang positif, menjadi komunitas yang positif dan saling memberikan vibrasi atau vibes yang positif satu sama lain. Itu sih harapan dari kami. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu silakan. Izin Kang Walid boleh tanya? Oh, Bu Anti, silakan dari Sukabumi, sok. Pak Walid ini saya masih agak kurang apa ya namanya ya dalam pengaplikasiannya sehari-hari ya antara mentor sama trainer nih. Karena kan kemarin yang diikutin itu mentor untuk mungkin untuk coaching ya. Tapi kalau secara sering di apa ya sering digembar-gemborkan itu trainer gitu ya. Apakah memang si mentor ini apa ya kurang kurang wah gitu ya, kurang booming atau seperti apa? Ataukah harus ikutan lagi nih untuk pelatihan trainernya atau seperti apa gitu? Tapi kalau secara keseharian kayaknya itu mungkin agak-agak beda-beda tipis ya gitu secara secara nanti pengalamannya gitu. Apakah memang harus dibedakan mana yang memang kita coaching, mana yang kita memang secara trainer gitu? Mungkin pengen dijelaskan lagi gitu. Takutnya ada salah paham gitu. Saya belum terlalu paham ini. Oke, baik. Ini memang banyak ditanyakan bedanya trainer dengan mentor. Kalau trainer itu memang dia memfasilitasi pelatihan atau training, ya. Training yang memang jangkanya bisa 1 hari atau 8 CP atau beberapa hari itu training. Trainer. Kalau mentor adalah dia menjadi pembina, ya, menjadi konsultan atau pendamping pada saat setelah dari pelatihan. Seperti yang sudah kami lakukan kemarin itu dengan Kimia Farma, diberikan training dulu terkait dengan soft skill 3 hari, baru dilakukan mentoring. Jadi kalau dari sisi peran, Bapak Ibu ya, kalau dari sisi peran, kalau di training, trainer itu lebih banyak perannya. Itu dari peran. Kalau dari mentor, yang lebih banyak berperan adalah mentinya, yaitu pesertanya. Jadi dia penggalian kompetensinya itu biasanya berlanjut, tidak bisa cukup 1 sampai 2 kali mentoring itu. Kalau mentoring ya, kalau training biasanya short term gitu. Tapi kalau misalkan mentoring itu long term. Itu dari perbedaannya. Itu Bu Anti. Untuk kalau pelaksanaan di apa ya kegiatan kita sehari-hari ini contohnya seperti apa? Berarti apakah si mentor itu tidak bisa menjadi mentor sebelum melaksanakan trainingnya dulu gitu? Masih trainingnya dulu gitu sebagai trainer. Harus ada dasar trainingnya dulu kalau dia mau di mentoring gitu kan, atau dia pernah mengikuti workshop kemudian diberikan mentoring, itu bisa. Atau ada yang suka membuat program mentoring tapi kan ada dasarnya dulu, dia tuh sudah berpengalaman di bidang ini, dia sudah menjadi wirausaha, akhirnya di mentoring supaya menjadi wirausaha yang terdigitalisasi. Itu boleh karena apa, mereka sudah terbentuk. Tapi kalau dia belum terbentuk maka perlu di training dulu baru mentoring gitu. Jangan di mentoring tapi dia belum terbentuk jadi trainernya gitu. Ya dia harus dididik dulu jadi trainer baru di mentoring. Itu bedanya di sana. Oh Lihat iya iya. kondisi. Ya. Siap-siap. Makasih Pak Walid ya. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan ya antara trainer dengan mentor. Contoh lainnya deh seperti kontes apa tuh Indonesian Idol, itu mentor apa trainer kira-kira? Mentor ya yang ngelatih per kelompok Ya, itu ya akhirnya ya. mentor kan? Kenapa? Karena pesertanya udah bisa nyanyi kan? Udah terbiasa masuk ke audisi itu, mereka di mentoring gimana caranya gini, gimana performnya supaya bagus dan lain-lain, itu mentor. Jadi 2 hal atau 2 konteks yang berbeda, trainer dengan mentor. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan. Boleh, masih ada waktu 5 menit. Tadi ya, bagi yang Bapak Ibu nanti selesaikan dulu 3 kali pertemuan mentoring dengan 2 mentor lagi, ada Pak Irsan dengan Pak Kelvin, ya Pak Kelvin itu keren-keren soft skillnya ya, apalagi Pak Kelvin sudah standar internasional, sering menjadi pembicara di terkait dengan manajemen di luar negeri ya Bapak Ibu.
Dan itu juga merupakan salah satu penghubung M-Trace yang nanti berkolaborasi dengan SDM salah satu lembaga di Singapura. Kalau Malaysia sudah, dengan Singapura itu baru tahap perencanaan. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, kita bisa close untuk sesi mindset of trainer tadi ya. Jadi Bapak Ibu nanti tetap update informasi di M Training Center, dan menjadi trainer tadi harus haus ilmu ya, dan ilmunya sudah banyak, jangan terus disimpan atau di stok ilmunya, kasihan orang lain mau bisa juga ya. Jadi ilmunya kalau udah banyak dibagikan juga biar bisa beternak dan menghasilkan. Bagi yang belum pernah action, silakan dicoba dengan program pemagangan di M-Trace. Bapak Ibu silakan mengajukan. Nanti kami kemas secara branding dan market kelasnya seperti apa. Dan dari situ Bapak Ibu akan tahu seberapa jauh sepak terjang kualitas Bapak Ibu menjadi seorang trainer. Ya, jika sudah cukup, Bapak Ibu izin boleh on cam dulu untuk kami validasi terakhir. Karena nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat upgrading di sesi akhir ya. Di sesi akhir akan mendapatkan upgrading. Dan ini sekarang sudah menjadi kewajiban trainer memiliki sertifikat-sertifikat dari lembaga pelatihan. Kemarin ada tuh yang dari Kemenaker ya. Kemenaker itu wajib melampirkan sertifikat pelatihan sebagai instruktur dari lembaga pelatihan kerja. Waktu kemarin ada perekrutan tuh ya. Oke. Silakan yang belum on cam. Oke. Wah, ini ada Mbak Flo lagi praktek ya. Selamat bertugas. Oke, kita screenshot ya, Mas Iqbal ya. Takutnya sensitif kompeten, kita gini aja deh. Dari sampingnya angka 2, gini aja ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Saya kembalikan ke Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Walid atas pemaparannya. Materinya yang luar biasa, tentunya banyak update ilmu, insight baru yang kita dapatkan. Baik, sebelum mengakhiri acara ini, Bapak Ibu izin saya menyampaikan program subsidi di tahun ini. Sebentar. Sudah terlihat? Oh ya, izin Mas Iqbal, saya aja yang informasikan. Nanti ini Bapak Ibu izin boleh disampaikan ke teman-temannya karena kami ada kuota 200 kuota, tapi itu terpecah ya. Nanti 200 kuota itu trainer kalau tidak salah cuma 40, mentor 10 dan lain-lain. Nanti tanggal 16 kami akan official share berapa kuotanya, dan boleh diinfokan atau Bapak Ibu yang belum memiliki ya silakan manfaatkan mohon subsidi ini, karena nanti ini juga menjadi bekal Bapak Ibu pada saat berkiprah menjadi seorang trainer di bidang masing-masing. Jadi kami terbatas tahun ini 200 sampai 300 karena sebelumnya kami sampai 600 di tahun 2023 karena tadi ya ada perubahan pergantian dari pimpinan BNSP baru berganti tahun 2023 kemarin November. Jadi silakan nanti diinformasikan ke rekan-rekannya bahwa di M-Trace sedang membuka peminatan program subsidi. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Walid. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas kehadirannya dan partisipasinya pada siang hari ini. Saya pribadi dan atas nama AIM Training Center memohon maaf apabila ada kekurangan maupun kendala selama acara ini berlangsung. Sampai jumpa di pelatihan dan kelas-kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Cinlit.